Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi Antisipasi Banjir di Musim Penghujan. Saya terlebih dahulu ke Ketua Komisi C DPRD Makassar. Pak, tadi sempat terpending bahwasannya kemudian antisipasi banjir di Kota Makassar ini seperti apa kemudian peran Dewan? Jadi peranan DPR di sini khususnya Komisi C selaku mitra langsung dari Dinas PU tentu kami selalu berkoordinasi dan membahas yang terbaik untuk masyarakat. Khususnya menyangkut masalah karena bagaimanapun juga yang namanya perbaikan infrastruktur, misalnya drainase, jalan dan sebagainya itu tidak terlepas dari persoalan anggaran. Jadi kami dari DPRD itu sebenarnya sudah memberikan anggaran-anggaran sebagaimana yang dimaukan oleh pengguna anggaran itu. Tentu ketika itu sudah kami lakukan dan memberikan itu, saya berharap supaya bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena perbaikan drainase dan lain sebagainya itu tentu tolak ukurnya adalah tadi anggaran. Sepanjang anggaran itu mencukupi, saya kira hal-hal yang diinginkan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi peranan kami di sini itu tadi adalah selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah khususnya pihak terkait, apakah itu lingkungan hidup, tata ruang, Dinas PU, itu ujung-ujungnya adalah memberikan anggaran sebagaimana yang dimaukan. Kami hanya memeriksa sesuai dengan anggaran yang diajukan oleh dinas-dinas terkait, sehingga dengan demikian dengan anggaran yang sudah diajukan saya pikir itu memang sudah mencakup segala sesuatunya. Anggaran yang diminta itu pasti sudah dievaluasi bahwa ini cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan khususnya menyangkut masalah mengantisipasi banjir, karena persoalan banjir ini ya tidak selesai setiap tahun ini terus. Sudah ditutup ini muncul lagi. Inilah tadi saya katakan bahwa peranan kami di DPR ini tentu adalah selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah khususnya mitra Komisi C, dalam hal ini Dinas PU, kan di situ ada lingkungan hidup, ada juga tata ruang, sehingga komunikasi ini selalu kami lakukan secara aktif begitu. Baik, saya ke Dinas PU Kota Makassar. Pak, seperti apa kemudian persiapan-persiapannya untuk menghadapi musim penghujan ini? Ya, antisipasi teknis yang kami lakukan selain yang saya sebutkan tadi, bagaimana balai besar dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian di saluran-saluran utama. Kami Dinas PU Kota Makassar dengan kewenangan kami melaksanakan pengendalian di saluran sekunder, tersier dan saluran lingkungan yang menjadi kewenangan kami. Melalui Satgas, kami punya Satgas drainase sebanyak 448 orang. Yang tersebar di beberapa titik. Mereka tersebar kami bagi dalam 5 rayon. Setiap rayon itu rayon sesuai dapil. Ada 5 rayon, ada Biringkanaya Tamalan Rea, kemudian ada Bontoala Makassar. Itu ada 5 rayon. Setiap rayon ada 7 kelompok. Setiap kelompok itu ada 10 sampai 11 orang. Dan tugasnya seperti apa, Pak? Mereka bertugas melakukan pengendalian sedimen di saluran-saluran drainase. Ada juga 2 kelompok Satgas Kanal. Mereka bertugas untuk memastikan sampah-sampah dari hulu ke hilir di kanal itu bisa diangkat naik ke daratan, kemudian dibuang ke TPA, melakukan pembersihan sisi kanal dan sebagainya, memastikan fungsi kanal itu dapat lebih optimal. Meskipun kanal itu kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, tapi makanya kami melakukan induksi dalam bentuk pembersihan. Kalau untuk normalisasi itu kewenangan balai. Kami juga punya Satgas yang dengan PR-nya itu menyisir sampah-sampah di saluran-saluran utama, saluran-saluran sekunder, jalan-jalan utama, untuk memastikan fungsi saluran itu juga bisa optimal. Nah, olehnya itu di kesempatan ini
kami juga mengharapkan peran serta masyarakat. Ya. Saluran-saluran sekunder, tersier kami lakukan intervensi dalam bentuk pengendalian. Di saat yang sama juga idealnya masyarakat di saluran-saluran di lingkungan masing-masing bisa melakukan kerja bakti secara bergotong royong juga, agar saluran di lingkungan itu lebih optimal, dapat lancar mengalir ke tersier, tersier ke sekunder, sekunder ke saluran utama. Karena penanganan limpasan dalam bentuk genangan dan banjir akan jauh lebih optimal kalau ada peran masyarakat juga tentunya. Oke, Itu yang selalu kita dorong melalui pemerintah wilayah, Pak Lurah, Pak Camat, gitu. Oke, baik. Jadi bukan hanya tugas dari Dinas PU, tapi juga peran serta masyarakat untuk mengatasi banjir di Kota Makassar. Seperti tadi yang sempat disinggung oleh Pak Dewan bahwa tadi ada dukungan anggaran begitu, Pak. Bagaimana kemudian dari sisi budgeting? Ya, saya kira sangat konstruktif sekali penganggaran yang kami diberikan delegasikan ke Dinas PU melalui APBD yang ada. Apa yang ada di kami betul-betul merupakan dalam sistem perencanaan. Ada yang namanya bagaimana secara teknokratik, secara kajian dari dinas bahwa kegiatan ini dibutuhkan. Di saat yang sama juga ada proses melalui musrembang, apa yang dibutuhkan masyarakat, yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hasil musrembang kota yang kemudian kita oleh dinas teknis dianggarkan, diusulkan ke DPR, kemudian DPR yang memberikan persetujuan secara politis. Itu yang terjadi dan sangat konstruktif sekali saya kira dukungan penganggaran dari DPRD, lebih spesifik ke Komisi C kepada kami, dengan harapan mengelola harapan masyarakat itu. Apa yang dipercayakan kepada kami dapat kami optimalkan ke masyarakat. Karena penyerapan anggaran tentu ujungnya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan itu. Baik, luar biasa Pak Dewan dan juga Pak Hidayat. Kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami pemirsa di Dialog Legislasi.